Pancasila kita putuskan dibangun di darat. Pemirsa, Menteri SDM Sudirman Said hari ini menggelar konferensi pers tentang Blok Masela, dan dalam konferensi pers itu Sudirman Said menyatakan mendukung keputusan Presiden. Selanjutnya Kementerian SDM mempercayakan kepada SKK Migas mengawasi kinerja para kontraktor mengolah gas dari lapangan abadi itu. Siang ini saya mau menyampaikan keterangan mengenai tindak lanjut dari pengembangan Blok Masela setelah Presiden kemarin mengambil keputusan. Yang pertama, saya ingin menekankan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden. Tugasnya melaksanakan kebijakan dan keputusan Presiden, kemudian mencari solusi agar seluruh keputusan Presiden itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan seperti kita tahu, pada bulan Februari 2016, dalam sidang kabinet terbatas, kami telah menyampaikan keterangan atau informasi atau usulan-usulan teknis yang diharapkan bisa digunakan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Haposan dijamin langsung oleh Menteri SDM. Tapi pertanyaan saya bukan soal SKK Migas yang harus menggenjot, membantu, termasuk mengawal revisi POD-nya, Pak, ya. Nah, kalau POD itu ternyata tidak direvisi sama Inpex sama Shell, tapi mereka malah cabut, bagaimana, Pak? Oh, tidak mungkin cabutan, tadi udah ada. Bapak yakin sekali mereka tidak akan cabut? Statement Kepala SKK Migas juga hari ini sudah menyatakan bahwa Shell itu bagaimana cabut, udah ketemu 30 TCF di situ, triliun kubik feet. Rugi ya kalau cabut ya? Rugi, pastilah tidak akan cabut. Apalagi Inpex kan sudah sekian puluh tahun, 50 tahun bro. Walaupun mungkin konsekuensinya adalah ada cost lagi yang harus mereka keluarkan ketika itu di darat begitu. Apa yang dimaksud cost lagi? Cost lagi kan tentu nanti mereka melakukan feed, bagaimana pipanya, bagaimana FPSO-nya, bagaimana membangun LNG-nya segala macamnya, tapi tetap aja memang ada cost, tapi bukan artinya cost tambahan. Cost-nya itu tentu itu pasti lebih murah dari hitung-hitungan kami, itu lebih murah daripada membangun yang di laut gitu. Kan kita punya pengalaman, kemarin Tangguh aja 3,6 MTPA juta ton per tahun produksi, itu cuma 2,46 miliar. Nah, kan kita udah punya referensi. Memang di situ di Tangguh udah tidak apple to apple karena pelabuhan semua udah tersedia ya. Tapi kan kita bisa punya referensi harga untuk membangun di laut itu, di darat itu sudah jelas gitu. Infrastruktur pendukung bagaimana, Pak? Itu tanggung jawab pemerintah kan? Enggak, infrastruktur pendukung pelabuhan semua dibangun oleh investor. Tapi nanti semua kan menjadi cost recovery. Nah, cost recovery-nya itu didapat setelah berproduksi. Iya. Mungkin ini, Pak, kalau kita bicara hitung-hitungannya tadi kan ini gas abadi begitu kan? Ya, siapa yang tidak tergiur untuk mengolah di situ, sehingga tidak mungkin begitu mudahnya ketika ada perubahan kebijakan kemudian mereka mundur. Tapi dari hitung-hitungan bisnis di samping pengalaman kita memang sudah cukup panjang. Kalau dari kacamata investor sendiri, apakah ini sudah cukup rasional sehingga tetap memberikan keuntungan bagi mereka? Ya nanti mereka tinggal hitung-hitungannya aja, berapa capex-nya, berapa opex-nya, terus berapa harga jual gasnya, berapa volumenya, dihitung aja kan di situ. Bukan terpaksa mengambil keputusan tidak mundur karena takut diambil orang lain begitu, Pak? Enggak. Walaupun gitu. tidak benefit begitu. Nah, investor tetap aja berpegangan kepada keekonomian lapangan. Tetap dia berpegangan, menguntungkan nggak gitu kan? Kalau menguntungkan, dan saya kira ini dengan cadangan yang besar gini pasti ekonomis. Iya. Kalau Pak Marwan dari kacamata investor bagaimana, Pak, Anda melihatnya? Yang tadinya misalnya offshore kemudian jadi onshore, hitung-hitungannya? Ya mungkin kalau offshore itu tadinya mereka mungkin dalam proses pembangunan itu bisa dapat untung ya, itu bisa berkurang gitu. Sekarang onshore ya berarti yang perlu dibangun itu lebih sedikit ya. Kalau tadinya offshore itu bisa di atas 20 miliar, kalau ini mungkin cuma 16 miliar gitu total. Ya saya agak
curiga memang mereka menjual mengusulkan offshore itu karena ada kesempatan untuk jualan juga gitu. Nah, dengan tidak di offshore jadi onshore ya bisnisnya juga berkurang gitu. Jadi jangan dikira bahwa itu tidak ada kepentingan menggunakan Iya, masing-masing punya kepentingan. Iya. Tapi dalam kepentingan bangsa lebih aman. Lebih dalam aman posisi dan sekarang ini. lebih murah biaya untuk menghasilkan gas itu, sehingga speed yang akan dibagi itu menjadi lebih Ya, besar. tapi kan tetap semua akan di cover dalam cost recovery, cost Pak ya. recovery, ya, betul. Artinya kan negara juga akan keluar, Pak, biaya di situ. Walaupun semua biaya diambil dari hasil keuntungan. Ya, gitu. itu jelas. Tapi kan tadi untuk menghasilkan misalnya 1 miliar itu kalau misalnya di offshore negara keluar misalnya 0,3 miliar, tapi kalau onshore misalnya cuma 0,2 Ya. untuk menghasilkan 1 miliar. Mana yang kita pilih? Pasti yang mengeluarkan biaya lebih kecil dong. Iya, iya. Gampangnya begitulah. Betul. Nah, bagi kontraktor ya apa boleh buat. Toh di sini juga ada potensi keuntungan, cuma jadi berkurang keuntungan itu gitu. Gara-gara apa? Merubah dari offshore menjadi onshore. Anda melihat tidak keputusan Presiden ini, Anda juga komentar nanti Pak Haposan, termasuk untuk mengawal jangan sampai ada investor yang mengelola gas ini nakal gitu, melakukan transaksi yang tidak tercover oleh aparat kita begitu? Bukan, saya kira ke soal tidak Lebih tercover kemana? lebih kepada bahwa ini kan resmi, yang namanya POD atau nanti FID itu kan sudah resmi angkanya. Cuma di sana Nggak, maksud saya kalau itu terjadi di tengah lautan sana kan berbeda dengan di daratan begitu kan? saya nggak melihat itu, karena biar bagaimanapun kan sudah ada hitung-hitungannya, ada teknologi yang untuk mengawal itu. Harus kita percaya itu ya? Iya, Gimana nah, Pak? Ya memang selama ini juga kita sudah SKK Migas yang itu pekerjaan yang rutin aja di laut, kan di Natuna ada, Bisnis as usual, ya? bisnis as usual melakukan juga untuk produksi minyak dan gas yang di laut. Itu bukan hal yang belum pernah dikerjakan. Ya. SKK Migas Pak, begini Pak, ini kan ada revisi Plan of Development yang butuh waktu. Kalau tadi Pak Marwan saya pinjam statementnya jangan lewat 1 tahun lah gitu kan. Nah, kalau misalnya maksimal 1 tahun, kemudian setelah itu kita sudah masuk tahun 2017 begitu kan. Kalau makin lama kan berarti kan manfaatnya lebih lama dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini sebetulnya gini ya. Ini ada dua parameter, ada dua itu di sini. Satu mengenai POD, dua mengenai FID tadi perpanjangan kontrak. Kontrak ini kan berakhir 2028. 2028. Boleh diperpanjang 10 tahun sebelumnya sesuai undang-undang atau PP ya. 2018. Dengan demikian 2018 lah penentuan perpanjangannya. Iya. Si investor akan melakukan FID, Final Investment Decision itu tentu setelah mendapatkan keyakinan, kepastian bahwa akan blok lanjut ini atau akan diperpanjang. Kalau misalnya tidak diperpanjang, tidak mungkin ini dikerjakan. Kalau diperpanjang sampai 2048, di mana keputusan perpanjangannya itu diberikan setelah tahun 2018 kan. Nah, berarti setelah dapat 2018 lah, pasca 2018 lah, FID-nya, Final Investment Decision-nya dilakukan. Jadi bahasanya wait and see dulu dari mereka. Nah, itu tetap proses POD tetap jalan. Nah, nanti begitu FID-nya ini barulah dia bangun fisiknya. Sebelum FID tidak ada akan dibangun fisiknya. Gitu. Tapi kira-kira apa manfaat yang dalam proses yang masih apa ya istilahnya Pak, kondisinya sekarang ini belum pasti juga begitu kan, lanjut atau tidak itu biar mereka bisa mendapatkan manfaat nyata. Saya kira akan lanjut. Jadi mereka sekarang nanti mungkin kan dari kementerian dikembalikan POD-nya ke SKK untuk di SKK diserahkan kepada investor atau kontraktor untuk diperbaiki gitu kan. Saya kira mereka akan lanjut. Saya yakin. Ya, akan pemerintah lanjut. ya silakan. Tapi bisa juga dengan PP itu sendiri dirubah supaya misalnya syaratnya tidak 10 tahun sebelumnya. tapi bisa 12 tahun. Atau sekarang kan ada proses pembahasan antara pemerintah dengan DPR atas undang-undang migas yang ada sekarang, bisa saja dirubah dari sana. Jadi untuk mengakomodasi itu bisa menunggu as it is sesuai dengan peraturan yang ada, atau dengan kita rubah undang-undangnya. Nah, kalau merubah undang-undang di sini juga kita harus ambil kesempatan. Oke lah, kami bisa putuskan dengan merubah undang-undang atau peraturan yang ada, keputusan FID itu bisa dipercepat, tidak harus nunggu 2018. Ya, kalau dengan itu kan bolanya di tangan pemerintah dan DPR kan? Dengan tapi syarat, kan merubah undang-undang kan tidak semudah membalik tapak. ya, tangan, PP Pak. saya kira bisa. PP. Ya, tapi ada syaratnya. Misalnya
kita bilang bahwa dikasih perpanjangan asal Pertamina dapat minimal 20%. Itu artinya kan kita juga memanfaatkan ini untuk kepentingan pasal 33 tadi, supaya kalau kita perpanjang tanpa ada Pertamina, itu artinya Pertamina itu hanya bisa masuk nanti di 2048. Padahal mereka juga ada unsur kesengajaan membuat proyek ini ditunda supaya nanti dapat perpanjangan. Ada kontribusi kesalahan. Nah, karena itulah mereka juga harus kena penalti dengan cara kita wajibkan dia mengurangi sahamnya. Pertamina dapat 20% misalnya, daerah dapat 10%, 10% ya. lalu Shell 30, Impact 40. Itu kan lebih fair. Nah, mereka dapat perpanjangan, tapi kita juga punya BUMN, NUC yang juga bargaining position juga makin kuat. Betul. Dan buat daerah juga makin terasa ya, makin besar ya. Baik, Bapak sekali kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.